wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Soleha Nurjanati. Nah, seperti biasa ya guys, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian Al-Quran dan Hadis yang berbasis teknologi yang diampu oleh Bapak Ali Imron. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan website, yaitu website Dorarnet. Pertama-tama kita buka dulu websitenya. Kita ketik di laman pencarian yaitu Dorarnet. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website Dorarnet itu sendiri ya. Jadi Dorarnet itu memiliki berbagai macam fitur. Ada mausu'ah tafsir, kemudian ada mausu'ah hadis, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang fitur mausu'ah al-hadis. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa fitur mausu'ah al-hadis itu merupakan fitur dari Dorarnet yang membantu kita untuk mencari hadis sekaligus untuk mengetahui status hadis tersebut, apakah hadis tersebut itu dhaif, maudhu, sahih ataukah hasan, dan lain sebagainya ya guys. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk mencari sebuah hadis tentang riba. Jadi pertama-tama kita harus ketahui bahwa website ini sendiri tuh menggunakan bahasa Arab ya. Jadi bagi teman-teman yang kurang paham tentang bahasa Arab atau kurang mendalami bahasa Arab, mungkin akan kesulitan untuk menggunakan website Dorarnet ini. Jadi kita akan mencari tentang hadis. Kita akan mengganti kata kunci dalam bahasa Arab. Jadi di sini saya akan mengubah bahasa menjadi bahasa Arab. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang riba. Nah, langsung saja kita klik yang di ini. Habis itu di bawah ini ada tentang ini bahas. Nah, kita klik lagi. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada berbagai macam hadis tentang riba. Jadi di sini kita pahami terlebih dahulu bahwa di sini itu ada namanya lagi fitur li ghairi al-mukhtasis, dan di sampingnya ini ada fitur lil mukhtasis. Nah, li ghairi al-mukhtasis ini tuh merupakan fitur ataupun bagian yang ditunjukkan untuk orang-orang yang bukan ahli dalam bidang hadis maupun ilmu agama, ya seperti kita. Jadi biasanya penjelasan di dalam li ghairi al-mukhtasis ini lebih ringkas dan mudah dipahami tanpa terlalu banyak istilah teknis atau analisis yang mendalam. Kemudian yang lil mukhtasis, Nah, ini tuh merupakan fitur atau sebuah fitur yang dirancang untuk para ahli yang meneliti di bagian ilmu hadis. Jadi penjelasan di fitur al-mukhtasis ini lebih mendalam, mencakup analisis sanad, matan, dan perincian ilmiah lainnya. Nah, untuk perbedaan dari li ghairi al-mukhtasis dan al-mukhtasis ini terletak pada kedalaman pembahasan hadis. Jadi bisa dipahami ya guys. Bagi kita yang orang awam ini untuk menggunakan website ini atau untuk mencari contoh hadis yang kita perlukan, ini kita bisa menggunakan website yang li ghairi al-mukhtasis yang lebih mempermudah. Jadi kembali lagi dalam contoh yang saya ketikkan itu tentang riba. Jadi hadis tentang riba dari li ghairi al-mukhtasis sendiri itu berjumlah 550.
Jadi bisa kita pahami bahwa di sini yang hadis yang pertama itu Ahwa yang dijelaskan juga oleh perawinya itu Umar ibnu Khattab. Jadi hadisnya itu diriwayatkan oleh Bukhari. Masdarnya itu tentu Sahih Bukhari. Nah, hadis ini merupakan ya hadis sahih ya, seperti itu penjelasannya. Kemudian di sini juga yang ketiga ada hadis sahih juga, hadis musyabbah itu hadis yang penjelasannya sama dalam teks seperti itu ya teman-teman. Dijelaskan sampai seterusnya. Kemudian kita masuk ke penjelasan yang fitur yang sebelahnya yang ilmu tahsis. Nah, penjelasan ini tuh lebih mendalam. Di sini dijelaskan bahwa azar itu dijelaskan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Umar ibnu Khattab. Al hadisnya itu Bukhari. Nah, itu Sahih Bukhari. Nah, dan sebagainya ya. Nah, dan hadis ini merupakan hadis sahih ya, teman-teman. Jadi fitur al-mausu al-hadis itu ya seperti itu ya guys, penggunaan websitenya khususnya pada fitur tadi, mausu al-hadis tadi. Jadi kita bisa membedakan kalau kita hanya ingin mengetahui tentang sekedar status hadisnya atau bagaimana periwayatannya atau sebagainya, itu kita bisa menggunakan yang lil ghairi al-mukhtasis tadi yang lebih simpel. Tapi kalau kita ingin lebih mendalami lagi untuk mengetahui hadis tersebut, kita bisa menggunakan yang lil mukhtasis tadi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin lebih mengetahui lebih dalam mengenai website ini, teman-teman bisa membuka sendiri. Ingat fiturnya Dorar.net. Nah, kalian bisa mempelajari setiap fitur-fiturnya yang lebih lengkap. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dari fitur al-mausu'ah al-hadis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.